balik lagi di Bumiku 1 bersama saya Nurul Parameswari. Kita sekarang masih di Hutan Pendidikan Gunung Walat, tapi kali ini kita bakalan ngomongin gimana asiknya melakukan riset di hutan. Seru kan? Tapi saksiin dulu ya tayangan berikut. Hai Sobat Bumi, sebagai anak muda, image aktif yang suka mengeksplorasi dan punya rasa ingin tahu yang tinggi memang nempel banget di kita ya. Atau dengan kata lain, kita punya loh energi positif untuk melakukan hal-hal yang baik. Yap, salut deh sama generasi muda. Nah, selama ini Sobat Bumi suka penasaran sama apa aja? Apakah objeknya masih berkisar di kanan kiri dan sekitar Sobat Bumi sendiri? Wah, sayang banget loh kalau cuma begitu aja. Karena dengan mengeksplorasi objek yang lokasinya sedikit jauh, kita bisa mendapatkan pengalaman yang tidak tergantikan. Contohnya nih, kalau kita lagi di hutan dan atau gunung, sambil melakukan trekking, kita bisa loh ngadain riset sederhana yang unik dan pastinya seru punya. Nggak usah nunggu lama-lama lagi, yuk kita coba langsung sekarang di episode khusus yang masih di Hutan Pendidikan Gunung Walat ini. Oke Sobat Bumi, sekarang kita ada di salah satu mata air di HPGW yaitu mata air Cipere bersama Kak Hangga dari Fakultas Kehutanan IPB. Apa kabar Kak? Baik. Nah katanya Kak Hangga punya riset ya di sini ya Kak? Ya, betul. Ini mata air Cipere yang merupakan salah satu lokasi riset saya bersama dengan beberapa kawan. Tema dan judul dari risetnya Kak Hangga apa? Temanya adalah pergerakan air di dalam tanah secara 3 dimensi di tanah berhutan dan tanah non-hutan. Wow, sejelasin lagi nggak Kak detailnya kayak gimana? Iya, jadi sebenarnya air itu kan bergerak di dalam tanah. Nah, pertanyaan terbesarnya, kemana air itu bergerak? Nah, kalau banyak adventurer bilang itu akan jadi mata air. Tapi mata air itu kayak gimana sih? Nah, kebetulan HPGW punya mata air yang namanya mata air Cipere dan inilah dia. Dan kemudian saya mempelajari proses apa yang terjadi di dalam tanah sehingga air yang meresap di dalam tanah tersebut menjadi mata air. Oh gitu. Ya. Nah terus hasil dari penelitiannya itu berupa apa sih Kak? Hasil penelitiannya biasanya sih tentunya berupa data ya. Tapi data tersebut kita manfaatkan untuk bahan dasar manajemen pengelolaan HPGW dalam hal pengelolaan air. Karena Hutan Pendidikan Gunung Walat, camp, kemudian kebutuhan airnya dipenuhi dari beberapa mata air dan salah satunya adalah mata air Cipere. Data-data tersebut yang nantinya akan kita gunakan kalau semisalnya data airnya kurang bagus, berarti manajemen Gunung Walat harus merubah pola pengelolaan airnya sehingga semua bisa terpenuhi dengan baik. Gitu. Nah aku pengen tanya nih, Ya. kenapa Kak Hangga tertarik buat melakukan penelitian ini? Ya, karena saya Fakultas Kehutanan, saya suka sekali berpetualang di dalam hutan. Kemudian, dan saya punya pertanyaan sebenarnya di dalam hutan. Apa sih yang terjadi di dalam hutan? Dan kebetulan saya juga tertarik dengan yang namanya tanah dan air. Karena ya seperti kita tahu, tanah dan air nanti hubungannya pasti banjir, gitu kan. Kemudian kekeringan, kemarau, kekurangan air, dan segala macam. Sehingga saya ingin mempelajari air hujan yang jatuh di tanah hutan dan tanah non-hutan itu gimana prosesnya di dalam tanah sehingga akhirnya bisa kita manfaatkan sebagai bahan kebutuhan sehari-hari baik untuk minum, MCK, dan segala macam kebutuhan dasar lainnya. Gitu. Nah Kak, kita sebenarnya pengen lihat sendiri nih Kak risetnya Kak Hangga seperti apa. Bisa kasih lihat ke kita nggak Kak? Nanti mungkin akan kita melakukan penelitian pengukuran debit aliran air di stasiun pengamatan di sebelah mata air Cipere yang sudah kita tampung tentunya airnya. Kalau sekarang kita lihat bisa Kak? Sip. Yuk. Oke, ayo. Mbak Nurul, kita sudah sampai di stasiun pengamatan debit aliran air.
Kalau kita menyebutnya di kampus ini sebagai flume. Pengejaannya adalah FLUME. Yuk, kita masuk ke dalam. Pada dasarnya, pengukuran debit aliran air itu mudah untuk dilakukan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengukuran debit aliran air adalah, ya, kita kalau rumus debit aliran air itu kan meter kubik per sekon atau liter per sekon atau per detik. Nah, berarti kita harus mengetahui bidang datarnya dulu deh. Ini ceritanya, ini sungai, berapa panjang sungainya, berapa lebar sungainya, dan berapa ketinggian airnya dari dasar permukaan sampai permukaan paling atas. Dari dasar permukaan yang bawah sampai permukaan yang paling atas. Nah, kalau tidak salah ingat, panjangnya 9 meter, tinggi muka airnya, tinggi airnya itu sekitar 6 cm. Kemudian lebarnya ini sekitar 20 cm. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah kita harus mencari suatu objek yang ringan yang bisa ngalir di atas air. Sehingga kita bisa tahu kecepatan aliran airnya. Nah, kalau rumus fisika sederhana adalah meter per sekon. Gitu, meter per detik, meter per sekon, terserah. Baik, karena di sini banyak daun-daun yang ringan yang saya rasa bisa ngapung, kita pakai daun-daun ringan. Kita ukur dari ujung, jangan lupa stopwatch-nya. Oh iya. Nah, Kakak ada stopwatch? ada. Oke deh. Kita pakai. Boleh, aku. Silakan dari ujung. Dari sini, ujung, ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita ikutin daun itu berjalan. Di sini Kak batasnya. Stop. Saya gagal ngambilnya. Tapi yang pasti waktunya sudah tercatat. Oke. Ternyata waktu yang ditempuh daun tersebut adalah 9 meter per 15 detik. Ya, Mbak Nurul, berdasarkan pengukuran kita tadi, didapatkan kecepatan daun mengalir di atas air, itu berarti sama dengan kecepatan air mengalir. Yeah. Nah, kecepatan air mengalirnya adalah 9 meter per 15 detik. Berarti kalau kita konversi per detiknya, jadinya 0,6 meter per detik. Kemudian tinggi airnya dari dasar sampai permukaan di atas itu 6 cm. Berarti kita konversi ke meter jadi 0,06 meter. Kemudian lebarnya adalah 20 cm, berarti 0,2 meter. Sederhana. 0,2 meter dikali 0,06 meter dikali 0,6 meter per detik jadinya 0,0072 meter kubik per detik. Nah, kemudian kita rubah ke dalam liter. Karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, berarti dikali 1000. Ya. 0,0072 meter kubik per detik dikali 1000 jadi 7,2 liter per detik. Oh, gitu. Berarti mata air Cipere ini mampu menghasilkan air 7,2 liter per detik. Wow. Bayangin kebutuhan minum manusia sehari 6 liter. Berarti kita masih punya surplus 1,2 liter. Itu untuk satu orang, 1 detik aja. Bayangin kita kali 1 jam air mengalir. Bayangin kita kali 1 hari air mengalir. Bayangkan 1 bulan mengalir, 1 tahun mengalir. Berapa ratus rumah yang bisa dipenuhi pasokan airnya secara gratis. Iya ya. Kita nggak usah beli. Benar juga. Dan ini air bersih, bisa dilihat oleh sobat bumi sekalian. Kita bisa langsung minum. Itulah mengapa saya tertarik untuk melakukan penelitian soal hutan. Hutan ternyata banyak manfaatnya. Gimana sobat bumi? Menarik kan hasil penemuan kita tadi? Abis ini di segmen Kulak-Kulik kita masih akan melakukan riset asyik ala hutan lainnya. Tapi sebelumnya saksiin dulu ya tayangan berikut. Namanya Risa. JJ. Amel. Ya,
menarik banget. Soalnya banyak, hampir semua tumbuhan kan di situ. Kita aja belum tentu hafal, kan macam-macam pohon ada apa aja. Pokoknya bagus banget buat objek penelitian. Soalnya di sana tuh udah tersedia segala macamnya deh pokoknya. Belum. Belum. Enggak. Penelitian apa ya? Mau meneliti tanaman apa yang ada di hutan yang bisa dijadiin obat. Mungkin penelitian tentang tumbuhan yang beracun yang boleh dimakan atau Paling kayak apa, bertualang di hutan. Terus ntar kita ngedata ini tuh nama pohonnya pohon apa gitu. Sobat Bumi pasti udah familiar banget dong dengan salah satu fungsi pohon yang paling utama yaitu menyerap karbon. Nah, kali ini kita udah dalam segmen Kulak-Kulik bersama dengan seorang ahlinya yaitu Pak Tatang untuk membuktikan apakah pernyataan tadi benar atau enggak. Nah, Pak Tatang, sekarang kita akan mulai dengan proses apa nih? Baik, kita akan coba menduga ya berapa sih kemampuan pohon ini untuk menyerap karbon. Nah, cara yang paling akurat sebenarnya yaitu sebenarnya didekati dari biomasa. Apa itu biomasa? Biomasa adalah berat kering ya daripada pohon. Semua bagian pohon dari mulai ketan batang ya, ada tajuknya, daun-daun, bahkan sampai akar sekalipun ya. Nah, cara yang paling akurat adalah dengan menebang pohon ini ya, menebang pohon ya, berat basahnya berapa ya. Lalu diambil berat keringnya berapa ya. Nah, untuk mengambil berat kering ini biasanya pohon dipotong-potong ya dalam bentuk katakan piringan-piringan ya, setebal misalkan 5 cm ya, itu nanti yang akan dibawa ke laboratorium, dikering openkan gitu ya, hingga beratnya konstan. Tapi cara itu walaupun paling akurat tidak praktis karena kita harus nebang pohon ya. Jadi bayangkan Mbak kalau di hutan Gunung Walat ini berapa ribu pohon ya, tebangin semua ya pohonnya udah nggak ada juga begitu ya. Nah, jadi cara istilahnya destructive sampling tadi ya, itu biasanya dilakukan dalam skala riset penelitian. Nah, kebetulan kita sudah ada misalkan persamaan atau model ya, alometrik biomasa. Nah, ini kebetulan pohonnya kan pohon agatis, Mbak ya. Pohon agatis ya. Pohon agatis itu pohon damar ya? Ya, damar begitu ya. Nah, ini persamaan ini yang dikembangkan oleh Siregar dan Darmawan ya. Ini adalah biomasa ya, satuannya kilogram ya. Ini 2009 ilmu baru berarti ini, Pak? Ya, ini penelitiannya akhir-akhir ini ya, karena memang penelitian tentang biomasa di Indonesia kan baru-baru sekarang aja begitu ya. Walaupun kita tahu dari dulu ya pohon punya kemampuan untuk menyerap karbon ya. Cuma dulu-dulu kita masih konsentrasi kepada volume kayu gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa persamaan ini menunjukkan bahwa biomasa pohon agatis ya itu bisa diduga dengan cara ini ada konstanta 0,4725 kali diameter pangkat 2,0112. Nah, artinya kita cukup mengukur berapa diameter pohon ini ya, sehingga kita bisa mengetahui biomasa. Masukin ke rumus ini. Nah, mungkin kita coba Mbak ya, bagaimana menggunakan rumus ini. Kita akan coba menduga berapa kandungan karbon dari pohon agatis ini ya. Nah, untuk itu tadi ada persamaan ya. Nah, kita coba ukur dulu diameter ya, karena persamaan tadi ya menghendaki kita mengetahui diameter. Nah, untuk pengukuran diameter ini harus 1,3 dari atas tanah, permukaan tanah, dengan istilah diameter setinggi dada ya, atau diameter at breast height ya, DBH begitu. Nah, ini kita coba di sini ya, lilitkan pita ini alatnya ini udah langsung menunjukkan diameter ya. Kita lihat ya, silahkan coba lilitkan ke sana. Ya. Coba saya ambil di sini ya. Hati-hati jangan sampai melintir atau miring ya, itu akan menyebabkan kesalahan. Nah, berapa diameternya? Diameternya 54. Oke, jadi diameternya 54 cm ya dari pohon agatis ini. Ya. Kita gulung dulu ya. Ini. Nah, dengan memasukkan kepada persamaan ini ya. Ya. Nah, 54. Jadi ini untuk pohon agatis tinggal dimasukkan ke sini dengan kalkulator akan ketahuan ya. Nah, kita ada tabel pembantu di sini ya. Jadi pada diameter 54 gitu ya.
Ini 54 ya, Ya. untuk pohon agatis di sini Agatis, ya. berarti Itu berapa biomasanya? 1440,8 kg. Oke. Nah, itu baru biomasa berat kering. Iya. Nah, untuk mengetahui karbon, kandungan karbon, sebenarnya ini ada penelitian khusus, yaitu dengan menggunakan analisis kandungan karbon ya. Nah, tapi hasil penelitian menunjukkan yang disepakati adalah 0,47. Jadi 1 ton biomasa itu mengandung 0,47 ton karbon, begitu. Oh, gitu. Ya. Nah, jadi untuk ini ya diameter 54, Ya. tadi biomasanya 1440,8. Itu setara dengan kemampuan menyerap karbon, menyimpan karbon itu 677,2 kg. Oke. Nah, lalu bagaimana? Kita tahu pohon itu kan menyerap CO2. Iya. Nah, untuk mengetahui berapa potensi serapan CO2 ya dari atmosfer ini ya, itu ada faktor konversinya. Nah, itu didekati dari rumus kimia ya. Kita tahu ya bahwa mungkin waktu SMA dulu ya tahu bahwa CO2 ya ada atom C dan O. Iya. Berat atom C itu 12 ya, berat atom O itu 16, sehingga berat CO2 itu C ditambah 2O. Jadi 12 ditambah 2 kali 16 atau 44. Oh, iya. Nah, jadi kalau rasio konversi untuk dari karbon ke CO2 berarti di sini kan 44 dibagi 12 atau 3,67. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita tadi tahu ya pada diameter 54 tadi ya karbonnya itu 677,2, maka setara dengan kemampuan menyerap CO2 tinggal dikalikan 3,67. Nah, jadi 2485,2 atau sekitar 2,5 ton. Nah, ya jadi pohon yang agatis yang diameternya 54 ini Mampu punya menyerap kemampuan menyerap Karbon karbon dioksida di atmosfer sebanyak- itu 2,5 ton. Begitu. gitu. Ya. Nah, ini penelitian yang cukup ini juga ya Pak, rumit juga ya karena Ya. melibatkan ilmu biologi, Ya, matematik, betul. kimia Ya. gitu ya Pak ya. Betul. Nah, Sobat Bumi, dengan percobaan yang tadi kita coba itu membuktikan kalau pohon itu memang mampu banget menyerap karbon dioksida dari udara. Gimana? Menarik kan? Abis ini pastinya masih ada yang menarik lainnya, tapi saksin dulu ya tayangan berikut. Ada yang unik dari HPGW nih Sobat Bumi. Mereka punya slogan Leuweung Sakolaan Sagala Bangsa, yang kalau diterjemahin dari bahasa Sunda berarti hutan sebagai tempat belajar semua bangsa. Wah, keren ya. Tapi beneran nggak sih? Yuk kita langsung cari buktinya. Bukti pertama, pada bulan Juni hingga Juli ini, HPGW diramaikan dengan kedatangan teman-teman dari Fakultas Kehutanan IPB sebanyak 328 orang. Mereka menjalani P2H alias praktek pengolahan hutan selama 3 minggu. Semua hal mengenai hutan dipelajari secara langsung dari alam. Mulai dari melakukan inventarisasi hutan, menghitung potensi dan keseluruhan areal hutan, mengurus manajemen pengolahan hutan, sampai praktek pemanenan hasil hutan. By the way, karena ini wajib bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan semester 6 dan ada SKS-nya juga, semangat ya buat yang masih di sana. Selain mahasiswa lokal, ternyata mahasiswa asing juga banyak yang belajar di HPGW loh. Awal Juli kemarin, ada 30 orang teman-teman mahasiswa Fakultas Kehutanan dari seantero Korea Selatan. Mereka datang dalam rangka training leadership yang diprakarsai oleh Global Green Leader dan Korean Green Promotion Agency. Ini tahun kedua acara ini diselenggarakan di HPGW loh. Secara garis besar, mereka datang untuk melihat pengelolaan HPGW, juga berbagi dan bertukar informasi. Widih, seru banget ya kegiatan-kegiatan yang ada. Semoga makin banyak yang datang dan belajar di tempat yang sama. Sobat Bumi juga jangan ketinggalan ya.
kenapa ya sekarang kayaknya masih tergolong jarang banget ada Sobat Bumi yang mau melakukan penelitian di hutan, padahal kan pecinta alam di sekolah-sekolah kan banyak yang suka menjelajah hutan gitu-gitu. Kenapa ya Kak? Sebenarnya sih hanya satu masalahnya. Masalahnya adalah nggak pernah teman-teman yang suka berpetualang itu ngomong kayak gini. Kenapa sih ini begini? Kenapa sih ini begitu? Intinya kenapa begini, kenapa begitu? Daya kemampuan bertanya, teman-teman kritis terhadap lingkungan sekitar. Sebenarnya jika didasari dengan sikap kritis tersebut, banyak hal yang bisa kita gali dari alam. Bahwa kalau kata guru-guru di sekolah hutan kita atau Indonesia kita kaya, tapi seberapa kaya sih? Nah, jadi yang penting kita harus punya daya kritis, Rasa ingin tahu yang tinggi. Dan kalau ke hutan, kalau ke gunung, jangan cuma menikmati panoramanya aja gitu, tapi selalu bertanya, kenapa sih? Kenapa mata air keluarnya dari dalam tanah? Kok bisa ya? Gitu. Kenapa dia nggak terus masuk ke dalam tanah? Kok bisa dia keluar? Tadi kan kita udah coba riset hidrologi, sama tadi juga aku sempat sama Pak Tatang melakukan riset tentang serapan karbon ya Kak. Nah, selain hidrologi sama karbon, di hutan ada apa lagi ya Kak yang bisa diteliti? Banyak hal yang bisa kita teliti. Contohnya seperti yang Mbak Nurul dan Sobat Bumi saksikan, di sini banyak tanaman. Oh iya ya? Pertanyaannya, tanaman ini manfaatnya untuk apa sih? Kan ini kesannya berantakan, kotor. Tapi tahu nggak, ada satu tanaman yang bisa dijadikan obat panas dalam. Di sini Kak? Di sini. Dan ini tersebar banyak merata. Oh ini, dekat banget ya kan ternyata? Deket banget. Ini bisa jadi obat panas dalam. Nah, pertanyaannya kok bisa tahu? Kita belajar dari alam dan melakukan penelitian. Nah, itu salah satu contohnya. Contoh yang lain, ya tentu saja. Kira-kira lebih bagus mana sih? Ini kan kalau di hutan hawanya sejuk ya. Nah terus, tapi kalau semisalnya di pinggir jalan, padahal tingginya sama nih, gitu kan? Tingginya sama, tapi kok kenapa hawanya beda? Di sini lebih sejuk, kalau di sana panas. Nah itu jadi pertanyaan. Iya ya. Nah terus tips dong Kak buat Sobat Bumi di rumah mungkin yang mau mulai melakukan penelitian di hutan? Tipsnya adalah tingkatkan rasa ingin tahu, tingkatkan daya kritis, daya nalar. Kalau di sekolah selalu ditekankan yang namanya 5W 1H, ya kan? What, where, who, why, when, dan how. Nah, Benar. pakai prinsip tersebut pasti teman-teman bisa cerdas dari alam. Banyak hal yang bisa kita gali dari alam. Hanya dengan simple 5W 1H itu ya Kak ya? Ya, itu simple banget. Simple banget. Gitu aja. Oke, thank you banget ya Kak. Sama-sama. Oke Sobat Bumi, tips dari Kak Hangga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada episode kali ini. Jangan lupa saksiin terus Bumiku 1 setiap hari Sabtu jam 12 siang hanya di Dai TV. Dan buat kalian yang punya aktivitas tentang pelestarian lingkungan, langsung aja kirimin ke bumiku1@daitv.co.id. Jangan lupa, Bumiku 1, lestarikan selalu. Dah!